Hari ini kita masuk minggu ketiga, tanggal 21 September. Seperti biasa, saya langsung menampilkan sebuah kalimat tentang jejak dua jalan dalam Alkitab. Di dalam terang Tuhan, di dalam Alkitab kita sering menemui dua sosok yang saling kontradiktif, antara mewakili terang dan gelap, antara mewakili ketaatan dan ketidaktatan, antara yang mewakili finishing well dan unfinishing well. Mulai dari Simson kita bandingkan dengan Yusuf, mulai dari Daud kita bandingkan dengan Saul, mulai dari Demas kita bandingkan dengan Yohanes Markus, sampai kepada Petrus kita bandingkan dengan Yudas Iskariot. Banyak hal yang kita lihat di dalam firman Tuhan membuat kita membuat sebuah opsi, dua opsi, jejak dua jalan dalam Alkitab. Next, Saul versus Daud mewakili seperti ini gambar akar yang busuk di sebelah kiri dan akar yang bagus menopang pohon yang sehat di sebelah. Akar tidak pernah terlihat oleh siapa. Akar tertanam di dalam gelapnya tanah. Akar tidak pernah jarang diuji, jarang dilakukan sebuah penghargaan untuk akar yang terbaik. Lebih banyak orang melihat, termasuk kita, buah, daun, batang, cabang, ranting. Kenapa? Karena bagian pohon inilah yang terlihat oleh manusia. Dan kita lebih banyak memuji dan mengagumi buah. Kita tidak pernah berkata, akar duriannya bagus, buah duriannya bagus ya, walaupun duri tapi dalamnya enak. Pisangnya manis, apalagi pisang dari baik suci. Bagi Bapak Ibu yang mengatakan pisang dari baik suci, tunggu tanggal mainnya. Setiap minggu, setiap bulan kita panen dan tunggu matang pohon baru kita panen. Nggak pernah orang bilang, bagus ya akar pohon pisangnya ya, manis ya, padahal tidak ada buah tanpa akar. Buah akan busuk kalau akar busuk. Daud dan Saul, atau Saul versus Daud, mewakili sikap hati yang merontak dibandingkan dengan sikap hati yang parah. Sebelah kiri itu mewakili, mungkin kita tolong yang satu dengan kita. Sekarang tutup kan? Terima kasih. Yang sebelah kiri mungkin kurang jelas, itu mewakili batang pohon akarnya yang busuk, dan hati yang taat diwakili dengan akar yang bagus. Alkitab mencatat banyak tokoh dengan dua jejak hidup yang berbeda. Kenapa? Supaya kita belajar dari perbedaan mereka. Saul dan Daud persamaannya adalah kedua-duanya pada awalnya diurapi. Amin. Kata diurapi bahasa sekarang ya pasti mendapat dan mengalami karya Roh Kudus. Bahkan mungkin berasal melakukan segala hal-hal yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidupnya, menikmati kebaikan Tuhan, pengurapan Tuhan, sampai pada suatu titik Saul diuji berat. Saul dimulai starting well, prosesinya setengahnya well, setengahnya unwell, dan endingnya kita lihat Saul hidup dalam dendam kepada Daud. Kenapa? Belum background dia. Karena Saul melihat pujian kepada Daud. Saul dikatakan hanya mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud dikatakan mengalahkan berlaksa-laksa. Karena iri, Saul mendendam sampai selesai. Yesus kenapa disalibkan?
Pontius Pilatus sudah berkata kepada kita, dan hebatnya Alkitab menuliskan cerita ini dari mulutnya Pontius Pilatus. Aku tahu dia ini orang benar. Kalian menyerahkan Yesus disalibkan karena iri kan? Dan iri kepada Yesus bukan oleh orang kafir. Iri kepada pribadi Yesus ketika saat masa-masa sebelum disalibkan adalah orang yang mengerti Taurat Tuhan, mahkamah agama, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, senior, suhu. Itu suhu semua itu, 72 Sanhedrin. Itu kalau dicap kubannya, keluar Taurat. Dicap sini, keluar Taurat. Mahkamah agama yang mengadili orang-orang yang bersalah sesuai dengan Taurat. Tapi padahal ketika mereka melihat Yesus lebih dieluk-elukan dan melakukan banyak mukjizat, mereka ini. Kenapa? Urusannya efek, pengaruh, uang, dan kepengikutan. Mereka takut pengikutnya beralih menjadi pengikut Yesus. Mereka takut pengikutnya berperang asap dapurnya karena mengikut Yesus. Mereka takut mereka tidak lagi dieluk-elukan sama seperti sebelum Yesus muncul di Yerusalem. Saul versus Daud, hati yang berontak dibandingkan hati yang berontak. Next, Saul. Apakah Saul benar-benar tidak taat dari awal? Dia taat. Disuruh perang, dia perang. Nah, pada saat mereka mengalami pampasan perang untuk merampas hasil dari perang, Saul berkata, kita bisa baca dalam 1-15 nanti itu mungkin, aku sisakan yang terbaik, aku hidupkan Raja Agag, Amalek, supaya tidak dibunuh. Alasannya tanda petik rohani. Kita baca sama-sama, saya nyebut kita pakai begini. Ini ayat pertama kita untuk melihat apa yang terjadi kepada pribadi Raja Saul. Waktu ini dimunculkan, Saul sudah menjadi raja. Saul berbicara tentang taat sebagian, rupanya sama dengan tidak taat. Musuh ketaatan bukan tidak taat, tapi taat sebagian. Musuh ketaatan bukan tidak taat, tapi menunda untuk taat. Ini kami juga berlaku bagi semua ayat ini. Berapa banyak kita mendengar, menonton, membaca, menyampaikan tentang firman Tuhan, tapi Tuhan banyak. Berapa banyak yang kami sudah lakukan? Itu artinya ketaatan yang kita baca sama-sama 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba yang tersangka. Bapak Ibu, kalimat ini sudah sering kita tahu, sudah sering kita baca, apalagi berkenaan dengan kisah Raja Daud. Sebelumnya Saul muncul dalam 1 Samuel 15. Nanti next pasal 1 Samuel 16 muncul kata dalam perikop Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi oleh Samuel, nanti akan muncul kisah yang kita kenal dengan kalimat begini, manusia melihat yang tidak apa. Tuh, ini kata terkenal ada di 1 Samuel 16 setelah kejadian ini. Tetapi Tuhan melihat hati
hati seperti akar pohon. Dia teruji kekuatannya dan kesehatannya ketika sang pohon dilanda, ketika sang pohon dilanda persoalan. Apakah sang akar sanggup menahan kekuatan batang pohon dan keseluruhan tanaman itu? Kita baca pelan-pelan tentang ayat di belakang saya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Dalam bahasa saja mendengarkan suara Tuhan bukan hanya sekedar dengar terus pergi. Ada makna yang lebih dalam, memperhatikan, menyimak sungguh-sungguh untuk ketika mendengar. Mereka yang mendengar dalam konteks bahasa aslinya langsung mengerjakannya tanpa menunda dan tanpa syarat. Saya ulangi, kata mendengarkan suara Tuhan dalam konteks bahasa aslinya yang kita baca ini bukan hanya sekedar sambil lalu bunyi kelas terdengar, ya ada dengar bunyi. Hari ini Bapak Ibu dengar semua. Coba Bapak Ibu sekarang tenang, dengarkan ada suara di gereja. Suara kalau lebih tenang lagi, saya jamnya jam digital, kalau jam yang dinding. Nafas kita berbunyi apa? Pasang setengah kita di belakang leher, ada lagi tugas. Ketika kita tenang, ketika hati kita tenang, kita biasanya lebih peka untuk mendengar. Saul mencoba untuk memperkenankan Tuhan dengan korban bakaran. Apakah salah? Tidak salah. Saul mencoba untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apakah itu salah? Tidak salah. Sampai pada poin ini. Yang salah adalah Saul diperintahkan, kalau kita baca ayat sebelumnya, kamu harus basmi semua orang Amalek itu. Dalam ayat 20 tidak ada cerita apa-apa, saya bacakan saja. Lalu kata Saul kepada Samuel, dalam pasal yang sama, 1 Samuel 15. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Kalian kan? Persis kayak orang Kristen ya. Aku sudah setia ikut Tuhan loh. Aku sudah mendengarkan suara Tuhan ya. Aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan. Persis orang Kristen zaman sekarang kan, kalau kita baca ayat 20 di pasal yang sama, tidak ada di LCD. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Pada poin ini, penumpasan dari Raja Saul benar taat. Tapi ayat 21, rakyat mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Ayat 21, ayat sebelum ini. Dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Ini bahasanya cukup rohani. Tuhan, memang saya sedikit memberikan manuver atau improvisasi. Kan mau disuruh tumpas semua kan? Saya mau tumpas semua. Tapi saya lihat kayaknya kambing dombanya gemuk-gemuk, lucu-lucu, bagus-bagus lah. Lembu-lembu yang terbaik, gemuk-gemuk. Mungkin kalau sekarang lembunya ini apa? Lembu sultan, 1.000. Bukan yang 100.000. Lembu sultan. Berbondong-bondong lah flexing-flexing file itu untuk membeli lembu sultan. Harganya 500 juta, 600 juta, bahkan 1.000, 1,2 M. Dan mereka mengkorbankan. Sampai pada poin ini, Saul sepertinya rohani, sepertinya mau menyenangkan hati Tuhan dengan memberi yang terbaik. Lembu-lembu, kambing
domba yang terbaik. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Siapa yang berani bilang dia salah? Saya mau berkorban untuk Tuhan. Bagus, nggak mungkin, jangan. Tapi Tuhan tahu hati dari seorang Raja Saul. Persoalannya adalah Saul tidak taat. Karena perintah di awalnya Saul menumpas semua, baik kambing, domba, lembu, sapi, bahkan agak sedikit sangat memang bahasanya. Semua yang ada namanya orang Amalek dimusnahkan. Titik. Tidak ada pakai konsekuensi opsional, pilihan lain, cadangan. Dan bahasa Saul seperti mungkin beberapa orang Kristen di luar sana. Di sini tidak ada. Di sini baik-baik saja. Saya lihat wajah bapak wajah sudah segar. Senyumnya manis sekali. Di sana bahasanya rohani, aku yang terbaik ya, ku sisakan untuk Tuhan. Wah, pendeta mana yang enggak sadar? Ini yang terbaik Pak Pendeta untuk Tuhan. Pak Pendeta bisa dikibuli, Tuhan tidak bisa dikibuli kadang-kadang. Dan lewat Nabi Saul itu sesungguhnya mendengarkan suatu itu artinya taat. Firman ini pedang mata buat kami semua, tidak ada yang apa-apa, semua harus kena dengan firman Tuhan. Taat mendengarkan suara Tuhan. Bahkan di garis bawahi, mungkin boleh next tadi tadi, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saya belajar bahasa Indonesia suka juga. Hati-hati dengan kata lebih baik, tidak selalu berkonotasi dikotomi. Oh, berarti yang kalau lebih baik, lawannya tidak baik, sama. Lawannya lebih baik dari konteks ini berarti cukup baik. Marta Maria, yang serius ya, Maria cinta ini, Maria, engkau telah melakukan yang lebih daripada saudara. Marta baik sibuk buat Tuhan, tapi Maria melakukan yang lebih baik. Kadang-kadang mungkin kalau kita tidak cermat dalam melihat ayat ini, apa sih salahnya mempersembahkan korban kepada Tuhan yang terbaik? Ya sedikit improvisasi lah. Tapi nilai ketaatan itulah yang Tuhan mau dari kita. Tidak ada excuse, tidak ada dispensasi. Bapak Ibu pernah tahu cerita tentang Ananias dan Safira di Kisah Rasul? Dalam konteks itu kalau kita bacanya secara serampangan, sembarangan, bahaya. Wih, jangan benar, hanya gara-gara tidak kasih semuanya, hanya dikasih sama aku, mati. Zaman Roh Kudus kan itu zaman kemurahan. Kok kenapa mati? Bukan konteksnya barang atau sesuatu yang diberikan, tapi dari sikap hati yang mau taat dengan negara. Pada konteks Ananias dan Safira, harusnya mereka bilang ini, saya mempersembahkan semuanya, dan memang semuanya. Tapi mereka berdusta, itu dia. Poinnya dusta, berarti tidak taat, tidak dengar-dengaran. Dibandingkan mereka mempersembahkan korban separuh dari hasil tanah mereka. Saul diingatkan oleh Samuel mendengarkan lebih baik daripada korban seperti itu. Memperhatikan lebih baik. Kamu sudah baik untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, berkorban buat pekerjaan Tuhan. Tapi yang Tuhan cari dalam hidup kita, ketaatan untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Amin. Bisa ditutup lagi Tuhan Yesus. Cuaca di luar negeri ini sudah tidak sejuk. Biasa itu. Sudah mulai menunduk. Nanti saya bikin ice making ya. Tenang, akan ngantuk Bapak. Saya sudah banyak
ini judul saya speaking supaya mereka itu tidak akan. Ya, haleluya. Tuhan menuntut ketaatan penuh, bukan ketaatan sesuai selera kita. Seleranya Saul, mungkin Tuhan bisa diimprovisasi dengan memberi Salomo itu. Tapi bagi Tuhan, ketaatan adalah ketaatan. Saul lebih mementingkan penilaian manusia. Coba kita baca tadi ayat 21. Tetapi rakyat mengambil jarahan. Aku gak enak dengan rakyatku. Nanti dikatakan aku menjadi raja yang jahat. Dia memberikan dalih. Yang ngambil bukan saya hanya pembiara. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Bukan tangannya Saul yang mengambil, tapi dia memakai dalih rakyat itu. Banyak hal yang terjadi, kesalahan dari anak buah ditanggung oleh pemimpinnya. Amin. Daud tidak dengan tangan langsung mengambil lembu, narik-narik lembu dari tendanya orang Amalek. Tapi perhatikan, ada nilai pembiara. Ketika kita tahu sesuatu yang baik, tapi kita biarkan kesalahan mereka terjadi di hadapan Tuhan yang menerima konsekuensi. Saya ingat kata-kata John Wick 4 sebelum dia tembak paling terakhir, konsekuensi. Yang tidak nonton John Wick silakan cari filmnya. Dia berduel dengan musuhnya, The High Supreme. Dia kuat-kuat tembak. Dia sombong musuhnya kan, kau mati kau. Kata wasitnya, kau sombong sekali. Lihat, dia itu belum mati. Dia bangun, John Wick 9. Konsekuensi. Semua ada konsekuensi. Ketika Saul melakukan pembiara, padahal dia bisa melarang rakyatnya untuk melakukan firman Tuhan. Siapa yang menerima konsekuensi? Pemimpin, keluarga, anak-anak, itu juga rakyat tanda petik kita, jemaat kita. Anak-anak kita melakukan kenakalan, kita tahu kita bisa cegah dan larang dengan otoritas kita sebagai orang tua. Kita melakukan tanda petik pembiara. Tuhan tidak tuntut dari anak-anak itu. Tuhan akan bertanya kepada kita, hai orang tua, engkau sanggup dan mampu melarang anak-anak itu melakukan usaha. Kenapa engkau tidak menegur dan melarangnya? Jangan heran seorang Saul harus menanggung konsekuensi dari pembiara. Banyak orang Kristen hari ini juga jatuh dalam ketaatan sebagian. Biarlah kata-kata saya di saat ini menjadi permenungan untuk kita semua. Rupanya musuhnya taat bukan tidak taat. Musuhnya taat adalah taat tapi sebagian. Musuhnya taat menunda untuk taat. Tuhan katakan kerjakan sekarang, nanti boleh entar. Tunggu saya punya berkat, tunggu saya punya sesuatu yang bisa saya andalkan, tunggu hatiku tenang dulu, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Ya rencananya sih mau mengampuni Tuhan, tapi tunggu dulu ya, lagi panas. Memang tidak gampang. Ketika ada area-area yang untuk kita perangi, ada area yang saya beberapa kali bersedia dengan salah satu bapak. Ada area kelemahan tanggal panjang, bening-bening. Dia untuk urusan uang kebal, urusan harta, tahta kebal, bening-bening lewat. Langsung bening-bening ada juga yang kebal, tahta kebal, hepeng. Dan memang itu harus kita kerjakan. Bukankah hidup ini adalah perjuangan? Amin.
Saya tidak berkata saya sudah sempurna, Bapak Ibu sudah sempurna. Saya percaya kalau kita sudah sempurna, mungkin saya tidak ada di sini. Tiba-tiba diangkat seperti siapa? Henos. Tidak pakai mati. Karena Henos berjauh erat dengan Tuhan 365 tahun. Tidak pakai sesi mati. Yang pasti kita semua adalah orang yang terus dibenarkan, terus disempurnakan. Bapak Ibu, tulisan kuning berkata, taat sebagian, sebenarnya itu sama dengan tidak taat. Next, sekarang kita lihat perbandingannya daripada konfrontar daripada kesal. Daud, hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Masa dia pernah berdosa loh. Mantap. Bagi para pembaca dan penghafal Alkitab sudah tahu dalam 2 Samuel 11 kalau tidak salah. Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, betul? Bahkan dia melakukan sebuah rekayasa. Dia melakukan rekayasa kasus. Awalnya disuruh suaminya Batseba untuk cuti sebentar, mumpul sama istri. Nanti kalau istrinya Uria halim, nanti itu gara-gara suaminya. Uria pintar. Masa teman-teman saya menolak saya cuti dan bermesra dengan istri, Uria menolak. Muncul lagi rekayasa yang berikutnya. Daud perintahkan panglima tentaranya. Panglima, tempatkan di bagian paling depan, di kapal perang yang paling ujung depan, yang menghadapi musuh yang paling keras. Benteng dekat itu, supaya dia ada kemungkinan mati. Oh ya, siap, izin laksanakan, izin. Uria, kamu terbang. Oh iya, singkat cerita. Rekayasa kasus terjadi. Uria mati. Istrinya yang janda melewati masa berkabung, dan akhirnya kita tahu Daud mengambil Batseba menjadi istri. Sampai di sini kita agak bingung. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Apalagi coba kita baca Kisah pasal 13 ayat 22. Next. Bapak Ibu sudah tinggal baca, saya sudah memberikan semuanya dengan ringkas dan praktis. Kita baca sama-sama Kisah Rasul 13. Justru di dalam Kisah Rasul ada kalimat yang membahas mengenai seorang Daud. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 22. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala. Persoalannya menjadi cukup paradoks. Bagaimana seorang Daud bin Isai ditulis oleh Kisah para Rasul. Ini kisah yang dikatakan Paulus ketika dalam sebuah event dan peristiwa. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Tuhan mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati. Masa sih berkenan? Macam mana? Dan yang melakukan segala kehendak. Oh ya, mungkin kita sebagai orang Kristen pada sampai titik ini cukup bingung. Jelas dosanya Daud, jelas pelanggarannya Daud, tertulis dengan gamblang dalam 1 pasal 2 Samuel 11. Daud memang tidak sempurna. Ia pernah jatuh dalam dosa besar dengan Batseba. Saya sengaja ngomongin dengan praktis karena kita tahu cerita ini. Bahkan berusaha menutupi dengan rekayasa peristiwa kasus hingga kemudian. Next, versi. Tetapi Daud memiliki hati yang cepat tobat. Dalam kisah Daud dengan Batseba kita tahu persis
Kemudian Tuhan kirim Nabi Nathan. Dia mulai dengan sebuah cerita ilustrasi seseorang yang memiliki seekor piaraan dan yang banyak piaraan. Tapi orang raja ini justru malah mengambil piaraan yang sedikit untuk dijadikan santapa. Daud berdiri. Itu adalah kamu, kata Nathan. Lihat, Nabi yang tegas menghadapi raja. Nabi tegas menegur dengan otoritas. Itu dalam kisah ini nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Samuel 11-12. Apakah Tuhan langsung keluarkan dan kamu siapa ya? Belum tahu saya raja, mati kok. Tidak. Dalam kisah ini kita tahu Daud segera bertobat. Dia tidak menunda untuk taat. Nah, Daud tidak menunda untuk taat. Dia segera bertobat. Dan ini tulis menjadi sebuah kisah pasal 13 ayat 22. Tuhan tidak melihat kesalahan dan pelanggaran Daud, tapi ketika Tuhan kirim Nabi Nathan, Daud segera tidak menunda untuk next. Kita baca Mazmur, Mazmur 51 ayat 10. Mazmur ini ditulis dalam pertobatan Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Seharusnya saya memberikan waktu untuk kita baca dari ayat 1, tapi karena waktu. Kita baca ayat yang ke-10, 11 sampai 12. Mazmur pasal 51 ayat 10, 11, 12. Sama-sama kita baca. 2, 3. Biarlah aku mendengar kehilangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau renungkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan berbahagialah batinku dengan roh yang seorang Daud, kapasitasnya, prestasinya lebih banyak, lebih besar dari kita. Dan dia juga melakukan dosa yang jelas, terang-terangan. Tapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung tersungkur, bertobat dan menang. Orang yang taat tidak berarti tidak pernah berdosa. Tapi orang yang taat, ketika dia tahu dan sadar atau ditegur dengan kasih oleh nasihat firman Allah lewat mungkin siapa pun Allah, dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh. Sama-sama ngomongin kalimat ini 1, 2, 3. Sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh bertobat, dan tidak menunda untuk taat. Dalam Perikop 51 tadi, kalimatnya begini, pengakuan dosa. Bapak bisa baca Bapak Ibu di rumah nanti. Perikopnya berjudul pengakuan dosa. Dan kalimat kecilnya begini, untuk memimpin kedua, Mazmur dari Daud, ayat 2. Mazmur 51 ayat 2. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia mengambil Batseba. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh dariku. Kita sering nyanyikan lagu ini, jangan ambil roh dariku Tuhan. Tapi lagu ini diambil dari Mazmur 51. Mazmur yang berisi pertobatan Daud ketika setelah ditegur oleh Nabi Nathan, dan dia cepat lari ke hadapan
untuk berubah. Berbicara tentang ketaatan sekali lagi, contoh Daud menjadi teladan buat kita. Menunda taat atau taat hanya sebagian sama dengan tidak taat. Wah, jadi gimana dong untuk saya bisa taat? Karena kita tidak mau taat dengan kekuatan kita. Kita perlu yang namanya pertolongan Roh Kudus. Amin. Sehingga disitulah kesombongan kita baru kita sadari. Uang, posisi, jabatan, kemampuan, kapasitas, kapabilitas saya di dunia ini tidak menjadi jaminan untuk saya dapat taat. Kalau tidak salah tema bulanan kita dari Yesaya kita coba buka ya, karena saya harus ini karena sudah minggu ketiga kita membuka tema bulanan ini. Ayat kuncinya dari Yesaya 36 kita baca sedikit manuver. Ya, bagus. Yesaya pasal 36 ayat 26 kita baca sama-sama. Yesaya pasal 36 ayat yang ke-26 sama-sama kita baca 2-3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Ini kunci orang Kristen sanggup taat menjadi pelaku firman. 1-3 ayat 27. Rohku akan kuberikan dia di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan kenapa orang Kristen sampai asma, sakit perut, kecapean, tidak mampu menjadi pelaku firman? Karena mungkin yang saya temukan dan saya pelajari, orang-orang Kristen ini mencoba menjadi pelaku firman dengan kekuatan dia. Dia lupa dalam Yesaya 36 ayat 26 jelas dikatakan, kamu akan Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang kecil, berarti roh manusia yang baru di dalam hati, dan aku akan menjauhkan dari hati yang keras. Tidak ada satu kekuatan di alam semesta yang mampu membuat kita taat selain kuat kuasa firman dan Roh Kudus. Kita izinkan firman Tuhan itu, kita izinkan kuat kuasa membentuk hidup kita dan menjadi pelaku firman yang taat. Daud, dia seorang penyair, dia seorang pemuji, dia seorang penyembah. Hati seorang Daud itu, karena tidak ada seseorang yang bisa mengubah puisi yang bagus. Dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Daud mengubah oleh ilham Roh Kudus Mazmur 23. Tuhan adalah takkan kekurangan aku. Dia setengah lagi kekurangan. Dia nyanyi. Dia membangunkan aku kepada. Ya begitulah kira-kira. Nah, jadi sesi nyanyi-nyanyi mulai dari total. Itu Mazmur 23. Dan saya rasa anak sekolah minggu pasti hafal Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita seringkali lupa, kita pikir ini hanya bagian dari cuplikan redaksional Alkitab. Kita harus lihat konteks dan kalian. Siapa yang diilhami Roh Kudus untuk menulis ini? Siapa? Daud memiliki hati yang mau benar-benar taat.
Tapi Daud adalah seorang manusia juga. Ia sama seperti kita. Di dalam Yakobus berkata, Elia adalah orang biasa. Dia sama seperti kita. Tetapi Elia sungguh-sungguh berdoa sehingga tidak kena kekeringan hujan. Dan dia sungguh-sungguh berdoa lagi, hujan turun. Elia, nabi yang hebat, itu juga orang biasa. Daud, raja yang hebat, raja terbesar di sana, juga orang biasa. Soal tahta, no problem. Soal harta, dia no problem. Tapi problemnya dia sore-sore jalan-jalan di atas soto. Yang lain perang, dia santai loh. Pertama gini, karena datang kan, dan ingatkan dia, sepi kan di mana lagi sepi. Pertama gini, lama-lama, datang. Minik banget. Makin lebih muncullah hasratnya. Minik. Bapak Ibu, tolong jaga pikiran, tolong jangan diimajinasi berlebihan. Ya, ini saya cuma menggambarkan saja. Pertama mungkin dah. Dia duduk lagi di kursinya. Tapi karena waktu itu sepi kan, mungkin tidak apa-apa lah, iman saya kuat. Mulai rumah sedikit, sedikit. Gitu begitu. Kurang banyak ini ada kekir, ada teropong, gimana teropong? Diteropong, please. Dan terjadilah. Artinya apa? Bahkan seorang Daud, dia seorang manusia biasa. Amin. Tapi yang kita bingung dari dalam bukan ada usaha. Tapi bagaimana dia cepat bertobat. Dan saya rasa kisah Daud yang paling mencolok pelanggarannya hanya dari sini. Sekarang juga dia pernah menghitung orang Israel dan sebagainya, termasuk di pelanggaran-pelanggaran. Next, akal menentukan buah. Akal itu berbicara tentang hati. Tuhan mencari hati yang mau kembali kepadanya. Tuhan bukan mencari kesempurnaan moral tanpa celah. Banyak orang terjebak dengan untuk menampilkan religiusitas, moralitas yang sepertinya tanpa celah. Dan akhirnya kita menjadi topeng-topeng di dalam kekristenan. Hari ini Bapak Ibu menghadapi banyak tantangan. Kalau kita lihat hati kita masing-masing, saya selalu tekankan dari awal mulai saya percaya kepada Bapak ini. Banyak hal di dalam hidup kita yang harus menjadi PR untuk kita terus sempurnakan. Amin. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan, Kau berikan hatiku yang baru dan roh yang taat yang sudah tidak. Hanya daripada Engkau saja yang memampukan aku untuk taat sebagai pelaku hidup. Teman-temanku bisa kasih tahu saya. Teman-temanku bisa nasihatin saya. Tapi seberapa banyak dia mampu membuat jam mengawasi saya untuk saya benar. Keluarga, selama mereka mampu dan sanggup menegur saya aman. Tapi berapa lama keluarga ku hidup di bumi ini? Ketika mereka pada waktunya kembali ke pangkuan surga. Dan aku sendiri lagi, apakah aku hancur karena tidak ada orang yang menasihati kita? Daud jatuh di soto istana karena dia lagi sendirian, tidak bersama komunitas positif yang saling mengingatkan. Baik bro, ingat, sabar, tenang, tahan sedikit. Bro, you pernah baca kisah tentang Yusuf kan? Iya itu yang digodain sama tante kira tiba. Oh iya, saya pernah baca di kejadian di dasar. Oh iya, waktu aku saya diurapi dengan tangan oleh Nabi Samuel. Aku diurapi dengan Roh Kudus. Aku sudah kalahkan Goliat. Kecil. Ini
disitulah celah kejatuhan Daud. Prestasi Daud sebelum jatuh dengan Bathsheba terlalu banyak, mengalahkan kerajaan-kerajaan, dan Daud tertulis dia jarang atau mungkin bahkan tidak pernah kalah. Betul? Goliat yang besar dikalahkan. Mungkin dia pikir ini, anak kecil begini urus lagi, tapi ya belum juga sih. Goliat aja kalah, aman lah. Awal kejatuhan orang biasanya merasa kuat, karena pengalaman berkata begini, aku sudah kalahkan Goliat, sudah kalahkan banyak hal, sudah dipuji mengalahkan berlaksa-laksa musuh, aku bahkan hampir membunuh Saul. Tapi Saul mungkin dalam cerita Daud tetap dia tidak dibunuh, hanya digunting saja. Dalam hal pembalasan dendam, Daud menang. Dia bukan tipe orang yang membalas dendam. Dalam koridor pertempuran ini, Daud menang. Dalam tahta, dia tidak ambisi dari raja, bahkan dia diambil waktu sedang menggembalakan domba kambing tiganya. Dalam posisi harta, dia tidak gila harta, bahkan hartanya lebih banyak karena Raja Hiram semuanya kasih kayu, emas, perak, tembaga, logam mulia. Tapi Daud seorang pujangga, hatinya betul-betul mengagumi keindahan. Akal daripada ketaatan Daud muncul ketika dia ditegur oleh mata. Dalam sebuah ilustrasi yang saya sampaikan hari ini tentang taat dan tidak taat, Bapak Ibu mungkin tahu tentang seorang anak kecil saat belajar naik sepeda. Kita pernah belajar naik sepeda, hampir jatuh, persis itu. Padahal nggak sengaja dia masih bikin contoh. Berapa banyak yang naik sepeda dari awal langsung bisa ngebut 100 km per jam? Ada, Pak, langsung naik sepeda langsung ngebut, Pak? Tidak mungkin ya. Pernah jatuh? Banyak. Tante Malu pernah naik sepeda? Nah, langsung per hari pertama aku naik Tante Malau. Ingat saya, Tante Malu tidak boleh malau ya. Malau. Betul itu ya, tidak boleh disebut malau, tidak boleh. Malau. Langsung naik ke bukit. Tidak mungkin. Pasti terjatuh. Apa yang terjadi? Dari bapak-bapak, betul? Apakah bapak-bapak menyebut ini? Syukur, nyaman, rasain. Kan udah dibilang nggak boleh naik sepeda. Bapak mama ada mana? Saya mau tanya, apakah si anak kecil besoknya bapak nggak mau naik sepeda lagi? Dia naik sepeda. Jatuh lagi. Apakah dia sengaja menjatuhkan diri? Nggak mungkin. Apa yang dinilai pada akhirnya bukan soal dia jatuh berapa kali, tapi bahkan kita pun menjatuhkan sepeda. Yang dinilai adalah sekarang dia sudah bisa naik sepeda. Gara-gara naik sepeda bisa naik motor, muncul motor metik, naik motor metik. Habis naik motor metik, mobil metik. Habis naik mobil metik, pesawat metik. Sampai kita tinggal dalam kisah sederhana seperti ini, kadang-kadang prestasi kita tidak diungkit-ungkit kamu sering jatuhkan, tapi yang dinilai adalah kamu lulus dari sekolah kuliah. Berapa banyak teman kita kampus sama-sama nongkrong, satu angkatan, satu lift, tapi berapa banyak juga mereka yang ada yang tidak lulus harus mengulang, atau yang sama-sama lulus kayak gitu. Akhirnya fakultas universitas akan memperlihatkan lulus kepada mereka yang lulus, yang dinilai adalah finishing well. Daud finishing well, Saul finish unfinished. Sehingga kita melihat Tuhan menulis dalam firman Tuhan, Daud disebut orang yang berkenan di hatiku.
next. Sama-sama kita baca ayat paling atas. Saya rasa ini pengulangan juga apa yang kita sudah tahu selama ini. Sama-sama kita baca turun kuning dan di atas yang kotak. 2, 3. Bukan performa kita, melainkan hati yang taat. Kita baca sama-sama 1 Samuel 16 ayat 7. Terima kasih. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini bicara tentang saudara-saudara Daud ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat apa? Manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat. Kita bisa ketipu orang, karena yang kita lihat hanya tampilan luar. Dalam dunia kepenata layanan yang saya izinkan untuk hampir 50 tahun lebih sedikit berapa bulan, saya bisa saksikan dari kecil. Saya anak pendeta, anak gembala, dan saya punya kamar di situ. Mungkin di sini sebelum gereja besar itu. Dulu gereja sebelum besar di situ. Kamar saya pas di belakang pintu keluar pemain musik. Itu kamar saya. Di sini mungkin. Di sini ada pohon jambu bangka. Di situ ada daun pandan, masih ingat saya. Di situ ada bunga mawar, di situ melati. Di sini. Gereja masih kecil. Pastor di situ ada, sini ada. Kamar saya di sini. Setiap hari saya dengarkan ibadah. Setiap hari saya dengarkan pujian penyembahan. Setiap hari saya mendengarkan firman Tuhan. Dan saya melihat ada orang yang awalnya bagus, prosesnya bagus, endingnya gagal. Ada yang saya lihat awalnya agak tertatih-tatih, proses seperti dalam hidupnya semakin lebih baik, dan akhirnya dia mati di dalam kesetiaan sampai tua. Ada yang saya lihat awalnya bagus, melesat kayak meteor, kayak orang Paris Prince, sampai di tengah-tengah kehabisan nafas. Mau finish, hilang. Aku berlari-lari, kata Paulus. Aku merupakan apa yang di belakang dan berlari-lari kepada arah tujuan. Kata berlari-lari sudah disampaikan oleh Bapak Evangelis sekalian. Memakai kata aslinya maraton, bukan sprint. Endurable, daya tahan, konsistensi, komitmen, kesetiaan, ketaatan, semua itu ada dalam nilai maraton. Orang maraton, dia tidak berpikir sampai paling cepat, tapi dia konsisten sampai 42,5 kilo berdasarkan, hampir 40 kilo. Dia berlari dengan langkah kecil, dia tidak melesat seperti orang lain. Wih, keren banget nih pertumbuhannya. Wush, dia cukup berlari kecil. Ibadah Kamis datang, ibadah lain datang, ibadah-ibadah yang datang, melakukan firman Tuhan, nggak kayak bombastis, wow, tapi dia konsisten. Teman-temannya yang sebelahnya yang lari sprint, cepetan dong, lambat banget, ini kali ini cepat. Di kilometer kelima, kawan-kawannya sudah, dia maju terus bro. Dia justru memotivasi kawan-kawannya yang lagi jatuh. Ayo bagi 7 kali orang mendapat, dia akan bagi. Yuk, dia mengajak. Ada sebuah analogi yang saya dapatkan dalam kisah-kisah motivasi. Jika kita ingin cepat sampai, kita sendirian berlari. Tapi jika kita ingin sampai di tempat yang jauh, kita harus bersama-sama dengan teman-teman kita. Saya ulangi, jika kamu ingin cepat sampai ke tujuan, tentu jalannya pendek. Kamu cukup lari sendiri, cepat, tapi biasanya tidak jauh. Tapi jika
kita mau sampai di tempat tujuan yang agak jauh, bahkan mungkin jauh, mari berlari bersama-sama. Hari ini kita mengajak kita, ayo kita lari sama-sama. Mungkin gak perlu nge-sprint, ngebut, membuktikan siapa saya di hadapan Tuhan, di hadapan yang lain. Tapi bagaimana kesetiaan kita untuk terus konsistensi. Mungkin langkah kecil, akar pohon dia merambat tidak meresap seperti kecambah, tapi dia cukup dalam hitungan waktu dia mengumpulkan batang tubuh. Kesetiaan dan ketatan kita biasanya tidak ada, tapi Tuhan. Dan ciri-ciri ketatan adalah, saya tutup dengan Tuhan, adalah mendengarkan suara gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Next, ada satu cuplikan bagus sekali. Kita lihat tentang domba yang dipanggil oleh sang gembala. One more time. Oh, one is oh, there. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These white boys. Saya kalau panggil domba-domba saya di belakang, Kiki, Koko, Osi. Yang lain cuma panggil sampai mulutnya melebar, dia paling sendiri, tapi kurang. Langsung balik ya. Karena tahu dia, kalau dipanggil sama gembala, pasti akan diberkati, pasti akan dikasih makan. Apa artinya dikasih makan tadi? Kita diberkati. Siapa yang menerima dan mengalami berkat Tuhan? Mereka yang mendengar suara gembala dan mengikuti gembala. Kenapa kita kadang-kadang rasanya kurang atau tidak diberkati? Karena kita bandel. Saya bandel, mungkin juga bisa jadi. Seorang Tuhan sudah bilang, lakukan ini, lakukan ini. Tidak. Udah dipanggil gembala yang benar, noleh pun enggak. Malah noleh. Saya waktu menanya, cukup kebanyakan saya. Jujur, ketawa kita hari ini sebenarnya juga bentuk menegur kita. Berapa banyak Tuhan kita panggil? Iya, iya. Mau mulai muda, malah mulai kosong. Gereja lagi, tinggalkan. Padahal waktu Tuhan dalam gambaran penggembala ini, dia sudah bawa makanan, betul? Coba lihat video tadi. Dia sudah siapkan makanan, berkat, kelimpahan, kelepasan, sejahtera, damai. Berapa banyak kita mengeraskan hati? Nanti saja, kalau tumbuhan itu sudah siap. Sekarang hatiku lagi gundah gulana. Itu sama seperti kita ngomongin. Tunggu saya sekarang, saya baru cerita. Padahal tempat outing lagi ini. Oba, datang, oba. Kita udah mulai sekarang untuk obat. Kita udah untuk minum. Tukang minum ngomong, minum, gratis, datang. Makin lagi dia. Kan aku lagi sakit. Tunggu aku sehat, baru aku minum. Bego enggak? Itu saya dan kita. Berapa banyak kita bego ngomong sama Tuhan. Tunggu aku mati kehausan, baru aku akan datang ke
Tunggu aku kenyang, padahal dia lagi lapar. Kamu panggil saya kasih makanan yang terbaik. Padahal Tuhan bilang gini dalam Matius 11 ayat 8. Datanglah kepadaku, hai yang lemah lesu, karena aku akan memberikan